sakola unggal bolang teboga ayam ngabejaan mun butuh kaperluan nginjem teu hara rese cukup make KTP nurutan tatangga kakosi pa hey najana mayar unggal poe ku butuh mah kumaha engke sogan isuk apa geto milik maasahannya ho anu penting diimang ngejolas la 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 ye ye la la one more time la 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 Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur di mana berada di suasana pagi hari ini untuk edisi hari Kamis ya. Tepatnya 11 Juli 2024. Senang rasanya balen lagi kulo Cek Gaya baca nemoni dulur sekalian dalam acara kita obrolan komunitas ya bersama komunitas MC adat Sumatera Selatan ya. Topik yang bakal kita bahas apa nih Cek Gaya? Topik yang bakal kita bahas adalah tentang pentingnya mengetahui adat budaya dalam membawakan acara adat ya. Sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang. Ini Ayunda kami cantik muda belaga. Singkatnya kegiatannya bejibun ya. Ada Ayunda kami Hajah Yuyun Mahyuni SH. Beliau bekerja di Dispora Sumatera Selatan. Beliau juga adalah penggiat daripada adat Sumatera Selatan. Kemudian juga beliau dari Kormi Sumatera Selatan dan Sanggar Seni Cempako. Betul, Cek Nah, Gaya. mantap luar biasa banyak nih sehingga aktivitas beliau nih. Mengisi waktu. Mengisi yang bermanfaat. Iya, assalamualaikum sehat ya Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Nah, alhamdulillah. swago Yunda nih lah cak penyiar pula. Masih kalah dengan Cek Gaya. Nak belajar dulu kan. Nah, ada. Oke Yunda, ini bahasan kita untuk kesempatan pagi hari ini dalam obrolan komunitas mengenai tentang pentingnya mengetahui adat budaya dalam membawakan acara adat. Betul. Nah Yunda ini adalah salah satu penggiat daripada tentunya pemerhati dan juga penggiat ini daripada adat Sumatera Selatan ini dewe perkawinan Betul, khususnya ya. gitu kan, dan juga sebagai pelaku Yunda. Betul. Karena sebagai MC. MC adat. MC adat. Nah kalau sebelum kita lanjut sesuai dengan tema kita yang bakal kita bahas, kenapa kok tertariknya malahan ke adat nih Yunda? Jadi Cek Gaya. Aku nih dari kecil memanglah berkecimpung di dunia seni. Di dunia seni. Dari TK lah mulai belajar nari. Sampai lah setua ini. Sekarang tinggal jadi gurunya, Jadi gurunya. di Sanggar Seni Cempako. Tapi artinya memang lah dari kecil itulah sudah ada kepercayaan diri. Betul. Jadi memang sudah ada ketertarikan untuk di bidang seni ini. Tadinya dari nari, akhirnya ke adat perkawinan, adat pernikahan, khususnya Sumatera Selatan. Jadi dari masih SMA, kuliah dulu masih zaman itu, aku sudah mulai belajar tentang adat istiadat. Pernikahan. Jadi Cak Jiwang tuh dari muda lah ngurusi wong kawin. Kita dari belum kawin Oh dari belum kawin langsung ngurusi wong kawin. Betul Cak Gaya. Jadi dari masih muda pun, masih gadis pun sudah mulai ngurusi pernikahan. Istilahnya dari sudah meloi prosesi adat istiadat cak itu
bahkan tahun 90-an tuh pernah kita dari Sumatera Selatan berapa kali membawa ke adat istiadat pernikahan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia di waktu kancah itu. nasional. Di kancah nasional. Itu mendetail, istilahnya itu sangat mendetail. Waktu itu wali kotanya Pak Husni kan dengan Ibu Ailini, pendiri Sanggar Cempako. Nah itu kita membawakan adat istiadat pernikahan Palembang. Itu sampai Cek Gaya kita tuh bahasanya pun kita membawa ke adat istiadat itu pakai bahasa Jawa asli. Oh, jadi bahasa Palembang asli, alus, tapi bahasa Jawa. Iya. Palembang alus itu ya. Betul, Palembang alus itu. Yang aku dewek nggak bisa sebenarnya bawa ke Palembang alus yang mirip bahasa Jawa kan. Mirip. Ulun segala macam itu kan. Nah, waktu itu kita bawa ke Taman Mini itu dengan bahasa itu. Adat istiadat Palembang. Itu sangat mendetail sekali gitu dibawakan. Jadi ketertarikan itu bertambah lagi kan, makin kesini kita mendalami, akhirnya jadi pelaku MC adat gitu kan, sampai sekarang gitu kan Cek Gaya. Mulai Yunda berkecimpungnya di MC adat itu sejak kapan Yunda? Dari tahun 90-an juga ya. Tahun 90-an. Iya, dari 90-an itu sebenarnya belum berkecimpung nian, tapi sudah mulai melakukan. Tapi sekarang nih, tapi belajarnya lah dari gadis. Iya, dari gadis. Jadi yang aktifnya nih dari mulai tahun 2010 ya. 2009 2010. Ya. Setelah balik lagi ke Palembang. Tadinya kan karena melok lagi tugas kemana-mana, jadi tidak mantap di Palembang Cek Gaya. Cuman sekali-sekali Cak di Jakarta ya, terutama di Jakarta, pernah di Bandung, di Sukabumi, itu pernah bawa ke adat karena wong kita kawin di sana jadi kita memperkenalkan adat kita. Betul, jadi kita yang bawa ke adat istiadatnya kan, acara adat istiadatnya. Nah itu sekali-sekali baik kan sebelumnya. Nah tapi setelah mantap di Palembang, last stay di Palembang nih dari 2010 itu mulai aktif jadi MC adat gitu. MC adat ya. Nah kan kalau misalnya kita ngomongkan masalah MC adat nih Yunda gitu, kait dengan kan banyaknya nih kalau untuk adat Palembang tuh kalau nak nurut ke ininya pacak 7 hari 7 malam katanya. Asli. Sampai ke ratib memang ratib juga tuh. Jadi memang 7 hari 7 malam asli itu pernah kita lakukan waktu pernikahan anak wali kota Palembang Pak Husni ya. Pak Husni. Pada waktu tahun 2000 berapa itu ya lupa 19-an tahun 90-an sekitar tahun 95 ya. Gitu anak wali kota kita kawinan nikah itu 7 hari 7 malam memang ngaku ke adat istiadatnya. Karena kan adat istiadat kita ini banyak nih yang Cek Gaya. Kalau kita nak ngikuti dari sebelum pernikahan itu kan ada peranyo ya pranikah itu ada made. Made tuh yang menjadi kita nih ninjau meci siapa nih itu pendekatan dengan calon kita nih calon kita nih made. Nah itu salah pertama ya. Nah terus selanjutnya menyengguk nih memantapkan. Tapi sudah bawa. Jadi keluarga calon pengantin lanangnya sudah datang ke keluarga pengantin betina dengan begawaan. Tapi seadonya bae kue-kuean memperkenalkan diri lah. Iya, jadi istilahnya kan lama mantap ke diri. Jangan kuang lain lagi ya. Kami nak hendaknya. Kalau Madik itu masih memantau. Iya, mantau. Madik tuh masih mantau. Belum masih dijengak-jengak dulu kan. Nah, kalau menjenguk nih kita menyenguk kan datang begawean tapi belum sekedar kue-kue be tapi lah mantep ke bahwa kami nak ngendaknya gadis ini itu garis besar menyenguk. Nah terus proses selanjutnya lamaran. Sudah nyenguk itu baru lamaran. Lamaran itu sudah begawean ya. Sudah begawean Cek Gaya begawaan lah dodol wajib Cek itu selanjutnya langsung mutus kato nentuk hari nentuk ke tanggal itu nentuk hari nentuk ke tanggal sekalian selanjutnya ngantar ke belanja zaman dulu kan gitu ngantar ke belanja tuh lain lagi harinya kan untuk sedekahnya tuh kan duit belanja. Nah selanjutnya baru prosesi akad nikah. Setelah ngantar kredit belanjaan sudah cetok kan,
memang lah Iya, lagi Ionia, ya. baru prosesi akad nikah. Puncaknya inilah munggah, Cek Gaya. Munggah jikito itu jalala. Yang munggah ini yang 7 hari 7 malam. Sebelumnya itu, dari munggah dari yang sebelumnya menyenggu segala macam tadi, sebelumnya ada masang pacar, ada masang pacar juga. Jadi sebelum akad nikah tuh ada masang pacar. Ada juga prosesi siraman sebenarnya ya. Siraman. Oh, agak sama juga dengan Jawa ya? Betul, Cek Gaya. Itu simburan menjadi kita ya, simburan. Namun kita Palembang ini simburan. Itu tuh prosesi sebelum akad nikah. Iya. Nah, itu memang sudah jarang sekali kita laksanakan. Karena memang waktu ya, Cek Gaya. Ini zaman sekarang dengan perkembangan. Wong nak ringkes kan? Nak ringkes. Jadi yang aku tadi yang item-item tadi tuh itu sudah sangat jarang dilakukan. Terakhir setahu aku waktu zaman anak Pak Wali Kota kita dulu, Pak Husni, anak Ibu Ailuni Husni menikah, itu dilakukan galau. Sampai simburan itu dilakukan. Tapi memang habisnya 7 hari memang dari mulai menjenguk itu. Itu kalau tidak salah direkam juga oleh TVRI Palembang ya untuk dokumen adat istiadat Palembang ya pada zaman itu. Karena aku sebagai pelaku nggawe kenyu juga jadi tahu persis. Jadi nah puncaknya itu munggah ini. Munggah ini kan prosesi akad nikah dan prosesi setelah akad nikah itu, Cek Gaya. Nah ini yang masih kita pakai sampai sekarang karena agak ringkes. Agak ringkes sekali waktu baik istilahnya dalam 1 hari akad nikah, prosesi munggah, resepsi. Nah sekarang kan gitu zaman sekarang nih oleh anak-anak muda nih nak ringkes, kita juga masalah waktu kan tidak bisa lagi cak dulu. Tapi masih tetap kepengen ada tuh lestari kan. Betul. Jadi yang kita bawa ke sekarang nih kita nih MC adat itu biasanya kita mulai dari prosesi itu menyambung dari yang tadi prosesi yang sebelum pranikah yang pranikah tadi ya. Yang pasti yang sering sekarang sebelum akad tuh kandang adat, Cek. Kandang adat. Jadi kenapa dia dikatakan kandang adat? Ya kandang adat itu sebenarnya itulah melambangkan bahwa anak gadis kita ini dijagonian. Dijagonian, maka kita kandangi. Mana filosofinya tuh bahwa anak gadis kita ini kita jagonian. Tidak sembarang. Jawa itu tidak sembarang lanang masuk ke masuk ke rumah nak ngenali anak kita ini. Jadi memang kita jagonian sampai prosesi nak akan nikah ini. Itu filosofi dari kandang adat. Dan di kandang adat pun dalam prosesi kandang adat pun itu ada proses-prosesnya. Jadi mulai kita datang sebenarnya kalau nak nurutnya kayak gaya ya. Jadi iringan calon pengantin lanang dengan keluarga besarnya, wong tuanya, mamang, bibi, nenek ya. Itu tuh biara sebenarnya pakai terbangan biasanya ya kalau kita nak ada ininya. Jadi pakai terbangan, rudat kayak gitu kan. Datang tetep datang. Nah, sampai di rumah pengantin calon pengantin betina nih lah diadang oleh kandang adat. Itu tadi yang kandang adat tadi. Jadi itu tadi maknanya. Nah, itulah ada juru bicara dari lanang sama dari calon pengantin betina. Biasanya pelakunya nih ibu-ibu loh, Cek Gaya, yang untuk juru bicaranya nih kalau untuk di kandang adat. Itu pelakunya tuh biasanya ibu-ibu galau ya. Pilihannya ibu-ibu ibu-ibu galau. Jadi mulai pantun-pantun. Di selo-selo itu ada punjen. Jadi ada biasanya keluarga calon pengantin lanang itu bawa punjen, Cek Gaya. Punjen itu isinya apa, Yunda? Duit. Kita kan punjen itu duit, kantong duit. Adakah makna filosofi dari punjen itu? Ada, Cek Gaya. Jadi maknanya tuh bahwa calon pengantin lanang ini memang sudah siap untuk menafkahi calon bininya, itu jadi dia telah siap untuk cantik ya nak diinikannya secara filosofinya. Betul, ya Cek Gaya. Dan ya lah pastilah Cek Gaya, namun itu pasti ada filosofinya galau. Mungkin kita ngelakuin baik kalau tidak kata filosofi ada makna. Dan itu sudah dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang kita memang ini sudah ada gitu loh. Yang memang perlu kita kembangkan ya, kita sosialisasi ke dengan betul. Itu. Jadi kita lanjut dulu, Cek Gaya. Jadi
Punjen. Punjen. Punjen itu memang punjen itu memang melambangkan bahwa calon pengantin lanang ini sudah siap untuk menafkahi calon bininya, calon pengantin betino. Menunjuk kepada calon mertua, oh aku udah siap. Nah, nah itu lambangnya Cek Gaya dan diterima diterima oleh keluarga calon pengantin betino. Nah, itu prosesinya. Prosesi selanjutnya pantun-pantun lagi kita saling berbaris pantun yang segalanya punya makna. Pantun-pantun itu ada maknanya galo. Selanjutnya setelah selesai pantun-pantun diterimalah punjen. Nah, punjen tadi diterima berarti bertanda kita juga dan terima calon pengantin lanang. Kandang adat tadi dibuka. Gitu loh. Jadi dibuka. Mungkin dulu kan di rumah ada tahu nih Cik Yunek bahwa yang namanya kandang adat itu sebenarnya gambarnya seperti apa. Betul. Mungkin kan ini karena kita nih melalui audio Betul. Ini bisa dikasihkan gambaran atau tidak dengan pendengar nih yang maksud dengan kandang adat itu seperti apa? Jadi kandang adat itu kalau kita secara ininya tuh itu kain songket. Kain songket, selendang songket itu yang kita jadikan kandang adat. Itu juga kan selendang dipegang oleh siapa tuh? Itu dipegang oleh keluarga dari pihak pengantin betino. Jadi uaknya bisa, tantenya bisa, sepupunya juga bisa. Sepupunya juga bisa untuk megang kandang. Tapi lebih afdol lagi memang yang sudah kawin, yang sudah menikah. Jadi apa itu tante, bibi, uak itu silakan baik. Sepupu tapi sudah menikah. Sepupu boleh tapi sudah menikah. Jadi itu kandang adat itu berbentuk selendang songket. Ya, selendang songket pun juga ada filosofisnya, memang itu lambang kebudayaan kita juga. Songket ini kan songket ini kan memang ratunya kain kalau ratunya kain kita gitu loh. Memang kebanggaan kita juga. Nah, jadi disitulah kita melambang ke kandang adat itu dengan kain songket. Itu Cek Gaya. Jadi setelah itu kandang adat itu dibuka. Setelah ponjen diserahkan, sudah diterima. Ya sudah masuk dalam bokor tadi ya. Yo, berarti sudah diterima kedatangan calon besan ini. Kandang adat dibuka lah. Nah, proses diaturilah masuk. Proses selanjutnya calon pengantin lanang sujud. Wong tuanya juga bersalam-salaman ya, tanda selamat datang selamat datang dari keluarga calon pengantin betino. Dengan calon pengantin lanang keluarga pengantin lanang salam-salaman kedua wong tuanya, calon pengantin lanang pun sujud. Selanjutnya emak calon pengantin betino ini ngalung ke melati Cek Gaya. Ngalung ke melati sebagai itu filosofisnya sebagai ucapan selamat datang untuk calon menantu dan sudah Ananda tuh diterima lah Cek itu naik. Setelah pengalungan melati Cek Gaya gendong anak gendong mantu. Ada prosesi selanjutnya gendong anak gendong menantu. Ini seperti apakah gambarannya gendong anak gendong menantu itu Yunda? Gendong anak gendong menantu ini kedua wong tua calon pengantin betino dengan selendang songket juga. Cek Gaya. Itu menyelimut ke selendang itu ke bahu pengantin lanang, calon pengantin lanang. Menyelimut ke bahu calon pengantin lanang. Ini filosofisnya bahwa kedua wong tua calon pengantin betino sudah setuju bahwa akan dilangsungkannya akad nikah. Jadi sudah ditrimonian, sudah jadi mereka pun dengan ngiringi sendirinya membawa calon pengantin lanang ini ke tempat prosesi akad nikah. Itu. Jadi diiringi dengan keluarga besar dari calon pengantin lanang, mereka menuju ke tempat akad nikah. Ditaburi dengan beras kunyit. Beras kunyit tuh biasanya Cek Gaya itu dicampur dengan duit logam juga. Nah, itu ada maknanya juga. Ada juga Cek Gaya. Di situ juga sebagai doa juga pengharapan bahwa prosesi akad nikah ini akan bertabur berkah. Penuh berkah rezeki untuk kedua calon pengantin bertabur rezeki, sehat, segala doa terbaik lah di dalam beras kunyit dan ada logam-logam duit logam ini itu loh. Jadi itu bertabur penuh makna yang sangat-sangat baik ya. Bertabur rezeki, sehat, samawah untuk
Jadi artinya dengan taburan itu dengan disertai doa. Doa, iya. Itu biasanya uwa atau nenek yang nabur ke itu tuh. Yang dituwo ke lah. Karena itu sangat-sangat beras kunyit itu sangat-sangat termasuk hal yang sakral. Sakral, betul Cek Gaya. Jadi maknanya sangat bagus sekali itu. Jadi memang prosesi kandang adat, nah itu yang prosesi kandang adat juga Gaya. Nah itu yang masih sering kita lakukan sampai saat ini. Karena itu bisa kita lakukan dalam satu waktu. Tidak perlu berhari-hari tadi. Yang pecah yang sebelumnya kita sebut tadi. Nah itu harus waktu khusus yang kita sebut ke tadi. Makanya perlu 7 hari tadi. Minimal 7 hari. Nah kalau prosesi kandang adat ini kita bisa 1 kali waktu baik sebelum prosesi akad nikah. Iya betul. Jadi setelah itu dibawalah dia ke akad nikah. Tempat akad nikah. Dibawa ke tempat akad nikah. Berlangsung akad nikah. Prosesi adat lainnya yang biasanya mungkin kalau dulu masih dilakukan, yang sekarang nggak lagi mungkin kan, karena memang ringkasnya menjadi kandang adat yang paling yang dipakai kandang adat sama cok cacap kan. Nah kalau ini kalau yang dulu kalau kita kembali ke yang dulu setelah akad nikah apalagi? Setelah akad nikah kalau kita balik ke dulu itu kan ada prosesi biasanya sudah akad nikah sungkeman biasa sungkeman. Nah setelah itu sungkeman itu biasanya setelah ada cewek pengantin betinanya, tapi ini sudah akan nikah. Nah itu biasanya untuk prosesi munggah selanjutnya itu pengantin lanang ini jemput dulu pengantin. Kalau dulu jemput ke dalam kamar. Prosesi batal kita wudu. Sekarang batal wudu. Tapi kalau batal wudu pengantinnya keluar dewek ya. Kalau dulu tuh Cek Gaya istilahnya tuh buka langse. Itu pengantin lanang tuh bawa bunga juga biasanya, bunga langsing. Karena dia nak jemput pengantin betina itu. Apa kita buket bunga ya? Apa sekarang nih buket bunga itu lagi bawa pengantin betina yang keluar kan? Kalau dulu tuh pengantin lanangnya tuh setelah akad nikah jemput pengantin betinanya itu bawa bunga langsing itu. Kita buket romantis ya. Dari zaman dulu tuh lah romantis adat kita. Romantis nih kan. Jadi dia ulah bawa bunga, jadi ngetok ngetok pintu kamar. Gininya yang kan sudah akan nikah lah sebenarnya. Ngetok kamar, makanya boleh ngetok kamar tuh ngetok kamar, dibuka lah. Terus selanjutnya dia nyerah ke bunga langse. Selanjutnya dia buka cadar. Jadi kan pengantin betina tuh masih ditutupi dengan kerodong. Aman kita nih kerodong yang tipis itu kain yang ini transparan ya. Selendang transparan itu itu ditutup ke dulu. Aku dulu juga make itu Cek Gaya. Tapi tidak ditutup kenian. Agak dikit lah ya. Ditutup di pala be. Kalau zaman dulu ditutup kenian Cek Gaya. Mukanya tidak kejingoan ditutup ke sampai depan muka. Nah, prosesi itulah dia membuka yang kita sekarang nih batal wudu. Jadi dia buka ke kerodongnya itu yang penutup kepala mukanya itu. Selanjutnya yang pengantin betina sujud dengan lakinya sudah sah kan, sudah akan nikah. Selanjutnya lah batal wudu lah itu sujud. Bersentuhan ya. Yang katanya lanang megang keningnya sambil berdoa katanya. Sambil berdoa. Selanjutnya boleh dia pegang keningnya sambil berdoa setelah dia sujud kan. Itu doa-doa calon suami. Calon suami kepada istrinya yang sudah sah menjadi istrinya. Jadi itu doa-doa terbaik dari suaminya untuk batal wudhu pertama. Bunga langsingnya dikasih ke dengan sudah. Lanjut ke dengan buket bunga tadi itu bunga langsing. Nah itu tuh karena perlu proses Gaya. Makanya lah jarang digawe ke. Karena sekarang kita nih biasanya akad nikah resepsi jadi kok tempat di gedung deh. Jadi tidak katik kamar tempat dia nak buka bunga langsing tadi. Buka langsing tadi kita tadi kan. Nah, setelah itu selesai proses batal wudhu tadi. Diajaklah bininya nih pengantin betina nih ke depan lagi. Didodok ke aman kita zaman dulu didodok ke kasur songket, kasur lamat bahasa ininya lamat yang beralaskan kain songket untuk menjalankan prosesi selanjutnya. Itulah tadi suap-suapan cacapan. Inilah puncaknya di acara adat istiadat itu Cek Gaya, ada pernikahan Palembang.
suapan cacapan. Jadi duduklah, diduduk ke di lamat tadi. Lama tadi. Dulangi. Duduk pun harus ada tato caronyo, Cek. Nah, cak manonian itu, Cek. Jadi duduk ke pengantennya tuh Ndak dosa kena ya dah. sekendak kena. Jadi duduk tuh dia tuh pecah di perahu. Depan belakang nyerong lah ya. Pun duduknya juga harus berbarengan. Ndak boleh saling mendului. Oke. Biar hidup semati jiwa itu Cek Gaya. Jadi seiring sejalan. Seiring sejalan. Itu filosofisnya. Jadi ketika dia duduk hitung-hitung artinya. Hitung-hitung. Jadi yang megangi pengantin ini harus pacak-pacak pulo. Menyesuaikan Harus sama-sama. Tetap duduk di lamat tuh. Kalau dulu laman, tapi sekarang nih kujingok lah banyak juga di kursi kita tuh suatu cacapan. Ada di kursi, ada di perahu. Karena ada yang tak tahan dengkunya katanya. Lama besok tak tahan dengkunya ya. Jadi, tapi ada juga sekarang perahu. Lamat itu kan melambangkan perahu. Jadi sekarang nih kujingok Dibentuk perahu. dekorasi sekarang juga lah pinter-pinter Cek Gaya. Dekorasi pengantin nih. Dia sudah juga nyiap ke perahu. Perahu yang pecah kursi ya. Perahu tuh agak tinggi, jadi bentuk perahu tapi duduk di kursi gitu kan. Ada bangkunya. Jadi duduk ke pengantin tuh kita ulangi lagi harus bareng. Jadi filosofisnya biar seiring sejalan. Jadi tidak do berlawanan kayaknya. Perahu itu kan harus searah. Gitu. Jadi ini kan kalau yang kita jengok Hyundai aman misalnya pas swab cacat ya Cek gitu. Kan yang cewek di depan, betul. yang cowok di belakang. Itu maknanya apa nih Hyundai? Iya, karena dia yang lanang sebagai juga pelindung sebagai pelindung. Dia kan nakoda. Oke. Yang dayung kan di belakang. Iya, berarti dia tuh menghormati istrinya, menjaga istrinya dari belakang. Dia dayung kan, Cek Gaya dari belakang. Perahu itu kan yang dayung tuh di belakang kan. Betul. Jadi yang di depan tuh bininya, nak dijagonyo, nak dilindunginyo, segala dari apapun, dari hal-hal dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Itu kan maknanya dalam kehidupan ya Cek Gaya. Untuk kehidupan mereka kaget. Ke depannya yang nak mereka jalankan. Nak mereka jalan itu Cak Mano. Yo nakodanya nila kuncinya. Nak terbalik, nak ida. Dan itu sangat detail sekali. Betul, Cek Gaya, sangat detail sekali. Di perahu inilah mereka nak sejalannya tuh di perahu inilah. Cak Mano pengantin lanang ini nak melindungi bininya dari segala apapun kehidupan di dunia ini. Nak dibawanya kemana? Itu kan kasat matanya kan Hyundai. Ternyata ada makna filosofisnya. Jadi nak dibawa kemana bininya nih tergantung dari laki. Nak dibawa bagus, ida, Cek itu dalam kehidupan ini. Itu tergantung laki. Dia yang dayungnya. Tapi segala doa itu kan kita tuh berharap seluruh pengantin tuh akan samawa ya. Mawadah warohmah ya Cek Gaya ya. Kita tuh kan berharap calon pengantin baru pun akan menjalani hidup tuh akan baik galo. Sampai kakek nenek. Tiljanah lah istilahnya ya. Ndak katik kita berharap mereka akan tumbang, akan karam. Ndak katik doa ke pengantin tuh bagus-bagus galo. Pastilah ya. Nah, disitulah setelah lanjut Cek Gaya ya. Lanjut kita. Jadi setelah mereka duduk di perahu tuh biasanya sebelum suasopan cacapan tuh kita ada prosesi timbang. Timbangan. Nah, ini apa maknanya timbangan? Jadi biasanya dia ada di dekat ketimbangan. Itu cak di rumah limas itu. Nah, kita jengok ada timbangannya kan Cek Gaya. Oh, yang kemarin ya. Yang kita jengok itu kan Cek Gaya. Jadi itu timbangan tuh kayak ditaruh di samping kedua pengantin. Kaget mereka naruh ke tangan mereka di timbangan itu. Menimbang sebenarnya maknanya itu biar mereka samo raso samo rato. Itu tadi dari rezeki, balik-balik ke rezeki, kesehatan apa-apa, samo rato. Berarti pasti wong tuanya nyebut samo. Samo berat. Biar mereka juga sama dalam kehidupan ini. Saling memahami. Rumah tangga itu ibarat kata harus saling seiring sejalan. Seiring sejalan. Jadi mereka sama berat itu loh.
ada tanggung jawabnya masing-masing. Yang pengantin ya. lanang ada tanggung jawab, yang pengantin betina ada tanggung jawab. Sebagai suami ada tanggung jawabnya, posnya. Ya. Yang pengantin betina bininya juga ada juga posnya tanggung jawabnya. Sama antara laki bini itu kita ada tanggung jawab masing-masing. Itu makna di kehidupannya, Cek untuk Gaya. yang timbangan Untuk tadi. timbangan tadi. Nah, lanjut kemudian setelah timbang tadi, yaitu tadi kita lanjut ke prosesi suap-suapan cacapan. Suap-suapan cacapan. Jadi kalau suap-suapan itu pelakunya tuh ibu-ibu. Mulai dari ibu kandung, Cek Gaya, dilanjutkan dengan nenek kalau masih ada, dilanjutkan dengan tante, bibi, uwa, silakan. Itu yang memang seberapa yang bisa nyuap, waktunya ada. Iya. Jadi filosofis dari suapan ini, Cek Gaya, disitulah ibunya terakhir melepas ke anaknya. Yang selama ini dia suapi, yang selama ini dia urus. Ibunya yang masak untuk anaknya, ya nyuapi. Baik dari pengantin betina, baik dari pengantin lanang, sama-sama ngurus kan emak-emaknya nih kan. Yang emak pengantin lanang ngurus anaknya, emak itu juga betina ngejuk makan, dimasai, dari kecil juga disuapi. Dari situ juga ada rasa haru. Sangat haru. Disitulah terakhir. Itu pantun-pantunnya juga penuh makna ya, untuk bekal mereka kaget. Jadi pantun-pantun pada saat kita suapan itu sangat bermakna. Untuk itu juga doa-doa untuk pengantin, untuk mereka, bekal mereka mengarungi kehidupan. Iya, jadi di situ terakhir emaknya ngelepas anaknya, yang emak betina ngelepas anaknya ke lakinya, yang emak lanang melepas ke anaknya ke bininya. Aku serahkan, nak kau urus lah. Selama ini dia aku yang ngurus. Nah sekarang kau urus lah sebagai laki. Nah yang emak betina nyerah ke lanang. Nah aku serah ke anakku. Anakku tolong dijago, njuk makan, nafkahi lahir batin, gitu loh Cek Gaya. Di situ maknanya sangat-sangat elok kalau kita benar-benar agung ya rasanya. Agung. Di situ keharuan itu campur aduk di situ. Lucu kadang-kadang kita campur tergantung pantun gitu, lucu idanya. Saya pernah dengar ada yang pantunnya malahan si nenek ngomong jangan lupa untuk nunjuk cucung ke ibumu aduh macam-macam pantun kita suap-suapan tuh. Ini Cak Ji emak ini hari ini Ananda ibu suapi, besok lusa suaplah sendiri. Nah itu maknanya tuh kan, maksudnya tuh berdirilah sendiri. Kau sudah dewasa. Kau sudah dewasa, kau berdirilah sendiri dengan laki kau. Udah kuserahkan dengan laki kau. Jadi kau juga berdiri sendiri ngurus keluarga. Kau punya tanggung jawab sendiri. Iya, itu salah satu pantunnya ya. Hari ini Ananda ibu suapi, besok Ananda suaplah sendiri. Itu salah satunya Cek Gaya. Luar biasa. Nah, jadi artinya setelah suap cacap, setelah suapan cacapan. Nah, cacapan. Tadi suapan, cacapan. Cacapan itu pelaku cacapan ini bapak-bapak. Bapak-bapak Cek Gaya. Dari mulai bapak kandung, mamang, uwa, nenek. Nah, sama baik tadi Cak yang suapan. Tapi ini pelakunya lanang, bapak-bapak ya, yang lanang. Jadi makna dari cacapan ini kan banyu itu kan penyejuk Cek Gaya. Penyejuk. Filosofis dari banyu itu kan penyejuk, air itu penyejuk. Untuk apa baik? Kita wudhu juga kan pakai air. Penyejuk. Jadi segala doa. Jadi air cacapan itu juga kita campur dengan bunga. Ya, biasanya bunga tujuh warna. Bisa mawar, melati, boleh yang wangi-wangi. Jadi di situ filosofisnya juga air itu juga selain penyejuk, penuh keharuman, penuh keharuman untuk mereka kaget mengarungi kehidupan. Jadi tidak ada yang bau-bau yang negatif, baunya harum terus yang diharapkan. Makanya cacapan itu penuh dengan doa. Jadi pas wong tuanya tuh nyacap kepala pengantin ini, itu dengan doa, Cek Gaya biasanya. Segala doa yang mereka panjatkan dari terutama ayah kandung kan, pasti doa-doa terbaik akan mereka panjatkan pas saat nyacap ke air itu. Karena air itu kan itu tadi penuh neduhkan untuk nyajukkan pada saat ada masalah dalam rumah tangga.
berwuduk lah istilahnya tuh kan, siramlah dengan wuduk, dengan banyak sholat lah, insya Allah semua masalah itu akan selesai. Gitu Cik Gaya, insya Allah semua masalah akan selesai. Jadi segalanya tuh dari suapan cacapan itu penuh dengan doa untuk kedua mempelai. Jadi haru biru ada di sana galo. Ada galo di sana Cik Gaya. Nah Yunda, kalau kita ngomong ke masalah tentunya karena Yunda ini adalah selaku pelaku gitu ya, daripada tentunya MC untuk adat budaya Palembang. Nah Betul, Yunda, kalau Yunda lihat dari masa ke masa, betul. Ya kan, kalau kata Yunda tadi kalau nak nurut ke runutannya Cik Gaya pacak 7 hari 7 malam, betul. Kan? Nah tapi kan kita banyak ngambil simpelnya baik. Nah ini pandangan Yunda sendiri sebagai tentunya pelaku ataupun MC daripada acara adat itu sendiri. Betul. Kalau Yunda jingok, bagaimana sih sebenarnya antusias dari masyarakat terhadap tentunya pelestarian dan juga pengembangan daripada adat-adat perkawinan Palembang ini? Cik Gaya, jadi begini, kalau aku lihat ya antusias masyarakat kita, terutama masyarakat kita Sumsel ini ya, sebenarnya kita kalau ngomong adat daerah-daerah, kalau kita ngomong adat yang Sumsel ke daerahnya lagi, misalnya Oki, itu juga punya lagi dengan khasnya masing-masing. Dengan khasnya masing-masing ya. Itu biarlah mereka di situ. Cuma kalau kita di Palembang khususnya ini, biasanya sudah baku sekarang ini. Sudah baku maksudnya tuh yang dipakai ini sekarang cuma kandang adat tadi, suap-suapan, cacapan. Yang sekarang nih dilakukan oleh MC adat sekarang. Dan itu pun permintaan dari yang punya hajat. Ya, karena waktu ya Cik Gaya, karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi cuman itu yang dilakukan. Dan antusiasnya Cik Gaya, kalau aku lihat seluruh wong tua yang nikah ke anak, khususnya kita di Palembang ini, pasti minta itu. Jadi adat-adat itu. Artinya dia memiliki kebanggaan juga. Betul, punya ternyata. Kebanggaan. Dan ini kan kita nikah nih sekali seumur hidup, Cik Gaya. Apa salahnya dilakukan? Ya, walaupun cuma sekelumit adat istiadat yang kita omong tadi, kandang adat, suapan, cacapan, yang kita pakai, yang sering kita pakai sekarang ini. Walau cuma sekelumit, tapi tetap dilakukan adat istiadat. Jadi tidak meninggalkan sama sekali. Betul, tidak meninggalkan selama sekali. Jadi tetap ada prosesi adatnya, walau cuma sedikit. Tapi kulihat wong tua yang ngawin ke anak di Palembang ini antusias. Setiap ada ini, aku nak ada kandang adat. Nah itu pasti mereka minta kan. Suap-suapan, cacapan. Aku galak ada kandang adat. Nah itu berarti antusias kan Cik Gaya. Berarti mereka masih ada keinginan untuk mengikut sertakan adat istiadat kita ini dalam prosesi nikah anaknya. Itu kan wong tua. Nah kalau untuk pengantinnya dewek Cik? Sama Cik Gaya. Sama. Tapi biasanya wong tuanya Cik nih. Wong tuanya aku minta ini kandang adat kage pas nikah anak aku. Ada suap-suapan, tapi aku tanya dulu anakku ya. Nah itu biasanya juga ada juga yang Cik itu. Jadi galak enggak dia gitu kan. Tapi rata-rata biasanya galak Cik Gaya. Selama ini kalau yang karena udah pula terlalu ribet kan. Nah itu tadi karena tidak terlalu ribet. Agak lebih simpel dia. Dan enggak terlalu ribet Cak yang dulu-dulu. Cak yang dulu-dulu. Jadi mereka tuh galak lah kaum muda nih. Nah disinilah Cik Gaya, kami juga selaku pelaku MC adat, pelaku adat lah ya. Kalau kita sama lah mungkin Cik Gaya juga ya, sama pelaku adat juga kita di Palembang ini. Di sinilah kita juga harus berupaya melestarikan adat istiadat ini, walaupun tidak sepenuhnya dilakukan. Karena perkembangan zaman ya, alasan perkembangan zaman, waktu tidak sepenuhnya dilakukan. Tapi ini perlu kita lestarikan Cik Gaya. Kita MC adat, kalau aku perhatikan, memang kan jarang yang muda-muda, ya. Kalau aku lihat angkatan senior galau, tak sedang ketua, tak galak dong ketua. Angkatan senior bahasa halusnya. Jadi perhatikanlah, kita MC adat di Palembang nih angkatan senior galau. Iya. Seakan-akan Cak ini loh.
oh adat istiadat ini cuma punya senior. Betul tak Cik Iya, Gaya? betul, Kalau betul, aku betul. lihat ya, punya MC senior bae lah katanya MC adat nih. Sebenarnya tidak juga. Tidak juga. Cik Gaya ya. Aku tuh sebenarnya pengen juga MC yang muda-muda nih juga ikut gitu loh. Berperan serta. Berperan juga. serta dalam Jangan MC jangan adat. merasa itu cuma punya yang Iya, senior, gitu kan. jadi berharap pengharapan kita sebagai aku ini juga merasa senior soalnya, senior dari segi umur. Apa dia? Masih calon 17 ya? Kaget punjan aku juga punjan aku dulu. Aku juga punjan aku dulu Cik Gaya ya, dan puji 17 nih. Jadi berharap sebagai termasuk sudah senior ya Cik Gaya ngelakoni adat istiadat MC adat ini. Berharap MC kita yang muda-muda juga mempelajari adat istiadat Palembang. Tapi sebelumnya maaf motong Cik Yuni. Kan ini kan dikatakan bahwa MC adat itu yang senior-senior, tapi kita kan berharapnya untuk yang muda-muda juga. Betul. Tapi di sini yang muda-muda yang diharapkan adalah muda-muda yang sudah menikah artinya kan. Betul. Karena kan masalah dia itu yang sudah menikah. Betul Cik Gaya. Yang muda-muda pun yang sudah menikah. Sudah menikah. Jadi kalau masih gadis dia MC adat, agak rancu juga. betul. Dia dewek belum nikah. Kan? Yang sudah nikah, tapi ya muda juga maksud aku tuh bukannya yang masih remaja. Bukan. Tapi boleh juga mereka mempelajari dulu untuk persiapan ketika mereka menikah, mereka bisa terjun seperti itu. Ini yang tadi kita ngomong melestarikan, Cik Melestarikan, Gaya. betul. Dari sekarang kita menanam kepada kaum muda, kaum muda. Di sini sekaligus kita menghimbau, betul. menghimbau ya, menghimbau kaula muda Sumatera Selatan, anak-anak muda Palembang yang memang banggalah tentunya. Banggalah dengan adat istiadat kita. Tidak sebagai pelakunya ikut melestarikan. Betul. Pada saat menikah, gunakan adat istiadat kita walau cuma sekelumit. Betul. Walau cuma sekelumit. Dan yang memang berminat, yang memang pelaku MC. Boleh juga dipelajari yang masih muda-muda. Pada saatnya kalian yang akan meneruskan. Betul. Adanya regenerasi. Betul, regenerasi. Itu juga tadi yang kaum senior ini kan tidak semuanya kita tidak tahu sehat terus umur rezeki kan itu di tangan Allah galau. Betul. Pada saatnya kata Allah stop akan stop. Kata Allah saatnya akan berakhir. Nah pada saat itu kaum muda ini generasi selanjutnya kalau tidak dibekali dari sekarang kapan lagi kan? Kapan lagi? Tolong kita saling melestarikan Cik Gaya. Mungkin Cik Gaya juga sebagai pelaku juga bisa diturun ke ada anak gadis. Belajarlah dulu nah. Belajarlah dulu nah adat istiadat Palembang. Dia kalau pacak nurus ke mak nih jadi MC adat gitu kan. Coba kalau aku nih oleh anak lanang loh Cik Gaya. Dah pacak nurun kayak jadinya. Jangan ke MC adat. Lah tadi kita bahas di awal, aku ini juga penari Cik Gaya. Sekarang alhamdulillah masih melatih di Sanggar Seni Cempaka. Pimpinan Ibu Pebi Hermandero. Jadi di situ aku sebagai coach sekarang kan, sebagai pelatih ya. Tidak lagi turun tapi menularkan seluruh ilmu yang aku punya kepada anak-anak didik aku sekarang di Sanggar Cempaka. Nah, termasuk itu juga akan kita lestarikan kan, seni tari. Tari tradisional Palembang terutama. Nah, kan Yunda ada juga kan sedikit pergeseran Yunda ya. Kan tari ada tari sambut gitu kan. Yang paling ini adalah agung itu adalah Gending Sriwijaya. Betul. Itu kan untuk memang ibarat tamu-tamu yang benar-benar penghormatan begitu kan. Kemudian tari tanggai. Betul. Kalau dulu kan di acara pernikahan kebanyakan menggunakan tari tanggai sebagai tari sambut, sambut. Nah, tetapi sekarang kan pergeserannya tari sambut uang lebih kepada tari pagar pengantin. Nah, ini kalau Yunda Dewi mau memaknai ini seperti apa nih? Sebenarnya Cik Gaya dari dulu juga kalau untuk nikahan itu pagar pengantin memang. Pagar pengantin. Itu tuh sudah ada dari zaman dulu. Bentuknya beda, tapi tari ini sudah ada dari zaman dulu. Oke. Kita di dosun-dosun nih dari zaman dulu tuh memang sudah ada ini nih. Versinya baik masih jadul dulu kan, masih lagu-lagu lama pakai kenongan ya, pakai kenongan, terutama di Komering itu. Di daerah Komering ya. Daerah Komering. Nah jadi kalau tadi kita bahas sedikit ya, Cik Gaya
Cak Gaya singgung tadi tari gending. Iya. Tari gending itu memang cuma untuk nyambut rajo. Amin kita nyambut presiden. Ya, menteri tidak boleh pakai gending. Cak Gaya. Saking sakralnya. Makanya sekarang aku harusnya kita nih mulai kita rapi ke ya. Yang mana boleh, mana tidak. Karena sekarang aku jengok lagu gending dipakai untuk lagu awal senam. Kalau lomba-lomba itu aku pernah nemu ke Cak Gaya. Oke. Sedangkan lagu gending itu sangat sakral. Untuk mengantar ke pengantin masuk dalam gedung boleh itu. Karena pengantin itu kan raja sehari. Raja sehari, betul. Filosofisnya ya. Tapi kalau untuk nyambut tamu-tamu itu cuma boleh ditampilkan untuk nyambut presiden atau raja dari luar negeri ya, presiden luar negeri. Atau itu bisa kita tampilkan juga di event-event nasional. Cak Gaya. Event nasional itu misalnya seluruh Indonesia. Misalnya kita tuan rumah PON misalnya. Tuan rumah Popnas misalnya. Itu kan seluruh Indonesia. Terus di situ hadir di sini ya. Jadi itu tidak apa-apa kita tampilkan sebagai openingnya. Karena keagungan. Itu biar wong dari provinsi lain lihat keagungan daerah kita. Itu tidak apa-apa kita tampil ke makanya di Popnas misalnya di PON kalau kita tuan rumah SEA Games kan itu dari luar negeri kan datang. Nah itu boleh kita tampil ke gending Sriwijaya sebagai pembukaan untuk opening disitulah kita memperlihatkan keagungan daerah kita. Disitulah kita memperlihatkan keagungan daerah kita Cak Gaya. Selanjutnya tari tanggai. Tari tanggai itu juga untuk penyambutan ya. Itu di situ biasanya disertai dengan tepak, sirih ya. Itu biasanya ya siapa penyambutan tamu dari luar kota ya, dari luar provinsi, menteri atau penyambutan di suatu acara tertentu ya Cak Gaya ya, untuk sebagai pembuka di suatu acara tertentu yang ada di Palembang ini ya. Nah, khusus tari pagar pengantin untuk resepsi. Nah, kita sekarang pakai pagar pengantin. Kebanyakan pakai pagar pengantin. Karena memang Cak Gaya dari dulu yang kita ulas tadi, ini sudah ada dari zaman dulu. Tapi dikembang ke sesuai perkembangan zaman. Ya Cak Gaya, dikembang ke sesuai dengan perkembangan zaman, dengan adanya lagu pagar pengantin ya, yang sudah di modern ke deh. Zaman sekarang sudah modern artinya kalau sudah pakai musik itu. Nah, memang lebih afdol tari pagar pengantin kalau untuk di pernikahan karena itu ada filosofis juga Cak Gaya. Filosofis itu kan di pagar pengantin itu tuh sebagai tanda perpisahan. Biasanya kalau zaman dulu yang nari pagar pengantin itu sepupu-sepupunya. Betul. Jadi itu sebagai pelepasan zaman masa gadis dia. Dia sekarang sudah menjadi istri ya, sudah menjadi seorang istri. Jadi dia sudah tidak gadis lagi istilahnya. Tapi yang ngiringi dia nih sepupu-sepupunya yang masih gadis. Jadi artinya masih termasuk sebagai permohonan pamit. Betul. Pamit. Dia sudah melepas masa lajang. Pamit dan mohon restu di situ kan. Bahwa dia melepas masa lajang dia. Di situ filosofis dari pagar pengantin. Dia kan narinya di pojok nampan. Dulang. Nah, dulang itu juga ada filosofisnya Cak Gaya. Apa tuh Yunda? Dulang itu kan berbentuk bulat. Istilahnya tuh itu batasan dia. Dia sebagai istri juga sudah ada batasan. Tidak sebebas dulu lagi Cak Gaya. Nah, jadi ruang geraknya itu sudah terbatas. Sebagai istri dia sudah terbatas. Dia bukan lagi seorang gadis yang bebas, yang bisa main ke sana ke sini, bergaul dengan siapapun. Cuman pamit sama mak aku nak main gitu kan. Nah, sekarang harus izin laki. Nak kemana dia harus izin laki. Nah, di situ lambang dari dulang tadi. Dia hanya sebatas lingkaran. Nah, itu maknanya Cak Gaya. Makanya memang kita sekarang tari pagar pengantin itu kita memang harus lestari ke juga. Kalau kami di Cempako ya, Cak Gaya, itu kami masih pakai musik tradisional pagar pengantin. Kami tidak pakai musik yang sudah direkam dengan alat musik modern. Kami menampilkan tari pagar pengantin itu masih dengan musik tradisional. Ada kenongannya. Kami hantar dulu tari pagar pengantin itu, nyemput pengantin itu pakai kenongan.
tung tak tang tung tang tang. Jadi yang memang- penari lainnya itu menjemput tuh seperti Iya, jadi saat penari itu menjemput pengantin itu pakai musik tradisional kenongan. terus Nah, dia kecil selanjut- ini kan ya, macam dengan raja kan ini kan betul. bentuk penghormatannya ya. Iya, setelah itu dijemput, Iya, diajak naik ke atas nampan, ya, ke dulang tadi. Pengantin lanangnya juga dinaik ke Iya. pojok dulang. Nah, itu juga pengantin lanang juga ada batasan sebagai suami. ya. Dia udah bebas lagi, udah pajak lagi dia maaf ngomong tuh nak kesana kesini dengan cewek lain. Nah, istilahnya tuh ya, Cak Gaya ya. Benar. Dia juga udah bebas lagi gitu loh. Dia sudah punya istri. Makanya sama-sama naik pojok dulang di tempat dia. Setelah itu penarinya masang ke tanggai ke pengantin betino. Setelah itu dia nari samo-samo. Di sairnya pun itu juga penuh makna kan. Iya, Nah iya. itu penuh mohon restu dengan seluruh tamu undangan, keluarga, orang tua, ya, bahwa dia di situ sudah melepas masa lajang, pamit. Permohonan Di pagar pengantin itu dia pamit secara keseluruhan gitu pamit kan. dan doa restu tadi ya. Makanya balik lagi kalau di Cempakos setelah itu dia nari itu lagu pagar pengantin itu juga masih dengan musik tradisional, Cek Gaya. Jadi Kami live- masih live menggunakan musiknya ya? ya live. Live musiknya. Kami selalu kalau pagar pengantin selalu live karena kami memodifikasi Iya. lagunya dengan yang musik tradisional benar gitu, Benar. yang kenongan tadi. Jadi memang kami masih memakai hal zaman tersebut. dulu. Iya, Untuk tari pagar pengantin. pagar pengantin. Oh, ini menarik sekali, luar biasa. Betul, Ini Cak. kalau kita ngomong pecahnya udah cukup sehari. Tidak sudah. Sejam tuh rasanya nggak cukup. Betul. Apalah bergesah soal adat nih, Cak Gaya. Panjang Aduh, sebenarnya panjang. ya, Di mana we kita ya? Duduk di mana we ngomong ke adat. Iya, Nah, iya, itu iya. asiknya. Itu asiknya, Cak Gaya. Oke, Yunda, ini mungkin sebagai closing statement nih, karena kita Siap. sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Yunda tentunya terhadap pelestarian adat perkawinan Palembang? Baik, Cak Gaya. Saya sebagai pelaku adat istiadat Palembang, Ya. khususnya Sumsel pada umumnya, Iya. berharap di mana saja siapapun pelakunya, berharap adat istiadat Palembang ini dilestarikan, bukan dari kaum senior saja, tapi juga oleh kaum muda-muda. Muda-muda. Tolong kita lestarikan adat istiadat pernikahan Sumatera Selatan pada umumnya, Palembang pada khususnya, untuk kedepannya. Kalau Gitu, bukan, Cak Gaya. ya artinya kalau bukan sekarang kapan lagi? Betul, Cak Gaya? Kalau bukan kita siapa lagi? Betul, Cak Gaya. Akor itu akor. Sangat akor. Oke, Sangat Yunda. akor. Terima kasih. Ini pengalaman yang luar biasa, obrolan yang luar biasa yang Betul, sudah kita Cak. bahas. Ternyata dari apa yang Yunda sampaikan, tentunya selaku dari komunitas MC adat ini, Betul, Cak Gaya. luar biasa bahwa adat-adat itu memiliki makna-makna tersendiri dan ini menunjukkan keagungan, Betul kebesaran sekali. daripada Palembang itu sendiri, Betul Sumatera sekali. Selatan itu sendiri, dan juga Bumi Sriwijaya itu sendiri. Betul sekali, Cak Gaya. Saya juga makasih sudah diundang, Sama-sama. Cak Gaya. Lain kesempatan kita ngobrol lagi. Betul, Cak Gaya. Sangat senang. Ini hari yang sangat indah Masya Allah. untuk pelaku MC adat. Dan semoga semakin laris manis. Amin ya robbal alamin. Dipanggil di mana-mana untuk jadi MC ya adat. robbal Amin. alamin. Cek Gaya sebagai salah satu partner. Ya. Partner terbaik. Oke. Baik Yunda, terima kasih banyak, dan juga pendengar tidak terasa akhirnya waktu juga yang harus membatasi kebersamaan kita pada kesempatan di hari ini. Terima kasih untuk minat dengar Anda, dulurku di mana berada. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri baik kebersamaan kita dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Cakep. Kita akhiri dengan ucapan Yunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.